Selamat siang. Pada siang hari ini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang aplikasi kami yang bernama Fanzilla. Saya Melisa Anditya Pratiwi, NPM 1807097732. Lalu saya Diayu Wijayanti, NPM 1607088865. Saya Aliana Hanifah, NPM 2007 10650. Oke, ini ada daftar isi. Yang pertama permasalahan, yang kedua sebab akibat, yang ketiga tentang aplikasi Fanzilla, yang keempat fitur utama aplikasi, dan yang terakhir desain aplikasi. Untuk yang pertama permasalahan. Jadi anak dengan kebutuhan autisme di dunia berdasarkan dari WHO itu 1 dari 160 anak. Nah, anak yang memiliki ASD atau autism syndrome membutuhkan perawatan yang cukup ekstra dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Perawatannya termasuk terapi-terapi yang dilakukan agar anak dengan autisme tersebut dapat seperti anak yang lain atau anak normal lainnya. Nah, sebab akibat jadi karena biaya terapi yang mahal tersebut, selain itu di platform sudah ada aplikasi untuk anak autism, tetapi biayanya juga mahal. Nah, aplikasi tersebut mempunyai beberapa kelemahan. Nah, salah satunya akun yang sudah didaftarkan pada aplikasi tersebut tidak dapat dipulihkan kembali, sehingga apabila aplikasi tersebut di-uninstall, maka akun tersebut tidak dapat dipulihkan, dengan artian berarti harus login atau daftar dengan melalui akun baru atau akun yang sama, tetapi data-data di dalam aplikasi tersebut hilang, yang berarti harus mengulang dari awal. Nah, solusi, maka dari itu kami mengembangkan aplikasi yang sudah ada. Pengembangan tersebut berupa aplikasi yang tidak berbayar, di mana pada platform yang sudah ada aplikasi tersebut harganya sangat mahal. Lalu yang kedua, akun dapat dipulihkan berdasarkan aplikasi yang sudah ada, akun tidak dapat dipulihkan. Dan yang terakhir, dapat ditambahkan jadwal kegiatan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan anak dengan autisme. Oke, selanjutnya tentang aplikasi Fanzilla. Kami membuat suatu aplikasi bernama Fanzilla yang diperuntukkan untuk anak pengidap ASD atau Autism Spectrum Disorder. Nah, Fanzilla ini merupakan pengembangan dari aplikasi yang sudah ada pada marketplace saat ini. Selanjutnya, yaitu fitur utama aplikasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, berikut ini adalah fitur utama dari aplikasi Fanzilla. Ada 8 fitur utama, yaitu yang pertama adalah daftar dan login. Kemudian yang kedua dapat memulihkan akun. Yang ketiga adalah memilih jenis permainan. Lalu yang keempat, input umur anak. Yang kelima, membuat jadwal sehari-hari. Lalu yang keenam adalah progres anak. Yang ketujuh adalah pengunduhan data progres. Lalu yang terakhir adalah evaluasi. Lalu selanjutnya, di sini ada desain aplikasi yang berisi dari rancangan mockup beserta fungsi dari aplikasi tersebut.
Nah, yang pertama adalah splash screen. Di sini fungsi dari splash screen adalah halaman yang akan muncul pada saat pertama kali user loading aplikasi. Lalu selanjutnya, ada welcome page. Fungsi dari welcome page ini adalah halaman ini akan tampil pada saat setelah splash screen muncul. Jadi setelah user melihat splash screen, lalu ada welcome page. Dan ada dua menu yang bisa dipilih oleh user, yaitu login dan daftar. Lalu selanjutnya ada halaman daftar. Nah, halaman daftar ini akan muncul ketika user memilih opsi daftar. Dan jika user tidak mempunyai akun, maka terlebih dahulu harus mendaftarkan akunnya ya, yang berisi dari email, password, kemudian confirm password. Lalu selanjutnya ada login. Jika user sudah mempunyai akun, maka akan diarahkan ke halaman login. Nah, dalam halaman login ini, user hanya perlu mengisi field email dan password. Dan email dan password ini yang sudah didaftarkan pada halaman login tadi. Lalu setelah user mensubmit login, lalu diarahkan ke halaman ini, yaitu setelah login, pengguna akan diberikan dua opsi, yaitu lanjut atau memulihkan akun. Jika memulihkan akun, maka user harus mengisi email dan password. Setelah itu akan dikirimkan data dari aplikasi kepada email dari user tersebut. Jika user lanjut ke dashboard, maka akan melanjutkan halaman pemilihan bahasa. Nah, halaman pemilihan bahasa ini terdiri dari beberapa opsi bahasa yang bisa user pilih. Dan jika user memilih salah satu, ini akan berpengaruh kepada experience dari aplikasi tersebut. Misalnya user memilih bahasa Indonesia, maka aplikasi akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa aplikasinya. Lalu selanjutnya, ada pemilihan umur. Nah, pemilihan umur ini berfungsi untuk menyesuaikan pengalaman aplikasi ke umur yang sesuai pada anak yang menggunakan aplikasi. Nah, di sini yang perlu diisi adalah tahun lahir berikut umur dari anak. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alia. Selanjutnya, user akan diarahkan ke home screen. Fungsinya sebagai beranda. Di sini kita dapat memilih berbagai games pada saat disesuaikan oleh aplikasi pada saat menginput umur. Lalu terdapat icon Parents Corner yang jika diklik akan mengarah ke halaman Parents Corner. Selanjutnya, verifikasi Parents Corner. Fungsinya yaitu sebelum kita masuk ke Parents Corner ini, kita harus verifikasi. Jika verifikasi gagal, maka akan dikembalikan ke jika verifikasi sudah benar, maka halaman Parents Corner tertampil. Dan di dalam Parents Corner ini ada progres, evaluasi, checking, dan progres disebutkan progres anak untuk setiap game yang dimainkan. Terdapat opsi untuk membuat jadwal dan mengubah bahasa. Selanjutnya ada game. Ini adalah salah satu contoh tampilan game di aplikasi ini. Game ini mengharuskan pemain untuk mencocokkan bentuk dan warna yang sesuai gambar di sebelahnya.
Lalu selanjutnya terdapat pembuatan jadwal. Pembuatan jadwal ini dibuat oleh orang tua. Halaman ini berisi jadwal kegiatan sehari-hari. Pengguna mengklik ikon plus yang ada di bawah kanan untuk membuat kegiatan baru. Selanjutnya, pilihan jenis autism. Fungsinya yaitu untuk memilih jenis autism pada anak, sehingga nantinya game tersebut akan disesuaikan dengan jenis autismnya. Selanjutnya, pop-up notification. Anak ini akan mendapat notif sebagai pengingat jadwal sehari-hari yang udah dibuat oleh orang tuanya. Jika pop-up ini muncul, maka akan disertai dengan suara yang mengingatkan jadwal pada saat itu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.